Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya adalah Sri Astuti SPDI, mahasiswa PPG APTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2023. Saya guru PAI di SDIT As-Salam Garut Kota. Pada hari ini, Selasa 28 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema mengenai mengkaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 tentang hadis keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah Ibu sangat senang sekali karena hari ini kalian ada tes. Semuanya hadir tidak? Tidak. Enggak gila Oh, izin ya, tidak apa-apa ya. Semuanya mudah-mudahan mengikuti pelajaran Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan Ali ke depan. Musta'idan Qiyaman Salaman Acungkan tangannya. Al-Biaksarayan ada? Ya. Agina Putri Nurul Islami? Ya. Gadi ada? Ya. Gila? Ada Gila? Oh, izin ya. Oh iya. Kamila? Ada. Muhammad Abijah? Iya. Terus Braga? Ya, hebat. Muhammad Fadlah? Muhammad Dalka, ya. Muhammad Ali, ya. Muhammad Fahijah, Muhammad Faiz, Nurfadul Rahman, Muhammad Ridwan, ya. Muhammad Bilal, ada. Mukia Rahma, ya. Nabila, ada Nabila. Nara, oh Nara Ismara, ada. Nurul Fatimah, ya. Rahma, Repan, ada Repan, Rido, ya. Safira, ya. Sipa, ya. Naisa, hebat. Muhammad Fadil, hadir, berarti 2 orang ya yang lolos ya. Muhammad Fahri, oh iya. Adinata, ya. Siapa yang belum hadir? Siapa yang belum terjawab? Belum kepanggil nama ibu? Sudah semuanya? Sudah. Ya? Ya. Ya, siapa? Oh iya, iya. Ibu tahu sekarang ya. Alhamdulillah. Halo Dina, apa? Hai
saya. Ini dari Jinan. Terima kasih bahwa selamat Hari Guru dari Jinan. Alhamdulillah. Sama-sama Jinan. Sini dulu. Terima kasih ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Siap? Ya. Tepuk tangan buat Jinan. Jinan juga ada di YouTube. Nah, untuk pembelajaran hari ini tetap mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keberagaman. Jadi, nah Ibu, apakah kalian sudah hafal surat Al-Hujurat? Sudah ya? Ya, coba kita sama-sama menghafal surat Al-Hujuratnya. Yuk, sama-sama. Ya, Ibu pakai semuanya. 1, 2, 3. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi Indonesia ini berkebenekaan global. Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan. Tidak boleh bertengkar. Ini misalkannya rasnya ras suku Sunda, ini rasnya ras suku Jawa. Tidak boleh berselisih, tidak boleh bertengkar. Allah tidak menekankan dalam surat Al-Hujurat keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, ya. Tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan bangsa, suku, warna kulit. Ini aku warnanya kulitnya hitam, ini aku putih, itu tidak boleh. Ini matanya bolotok, ini sipit, tidak boleh, ya. Dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Ini orang cakep, Allah memilih orang cakep. Allah memilih orang kaya, tidak. Justru di sisi Allah hanya orang yang takwa yang menentukan nilai seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal dan menghormati. Coba Ibu ingin nanya, apakah kalian tahu Indonesia ini banyak kebinekaan globalnya, yaitu banyak suku-suku, banyak bangsa-bangsa. Suku apa saja, Cum? Suku Jawa. Suku Jawa. Ini. Suku Batak. Ini. Dua.
Jawa, suku Batak, suku apa lagi? Sawit. Sekarang coba kalian tahu tentang kebinekaan tentang budayanya. Aku Kris. Ya, sini, Ali. Nah, Ucap. ya nanti ada tulis 1 jam. Ya, Alami. ya hebat. Ya, udah. Udah. Ya, udah dulu ya. Nah, ayo kita sama-sama menyanyikan tentang belajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Karena kita berkebinekaan global, ada keragaman dan perbedaan adalah sunatullah ya, yang telah Allah sengaja diciptakan sebagai dinyatakan dalam surat Al-Quran, yaitu tentang keberagaman dan kita harus saling kenal. Coba ibu ingin tahu, kita nyanyi dulu nyanyinya dari Sabang Merauke, tahu nggak? Ya, siap. 1, 2, 3. Indonesia mempunyai keberagaman suku dan adat. Ada apa ini? Betawi. Ada apa lagi sukunya? Jawa. Ada apa lagi? Apa lagi? Baduy. Di Indonesia Allah telah menciptakan, telah berfirman dalam surat ayat 13, yaitu kita harus saling mengenal antara suku, bangsa. Ini bangsa apa? Bangsa Indonesia, karena ya negara Indonesia ada di sini, ada di Katulistiwa. Kita harus mengenal bangsa Asia, bangsa Eropa, ya Afrika, apalagi ya kita harus mengenal budaya Kutu, ke sini semuanya Allah sudah difirmankan dalam surat Al-Quran. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain, menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Ada yang pintar, ada yang cantik, tapi di mata Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi hati-hati, sholatnya jangan tertinggal, jangan bolos ya. Terus 2, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bergotong royong, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Nomor 3-nya,
selalu memaafkan kesalahan orang lain, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh, ya. Allah itu melarang. Nomor 4-nya, mengingat kebaikan orang lain. Ketika kamu minta pensil, sesudahnya apa? Memberikan kasih. Terima kasih. Kalau kesalahan sedikit harus apa? Yes. Nomor 5, meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan itu sudah ada di dalam surat Al-Hujurat. Karena apa? Itu adalah sunatullah dari Allah. Bahwa kita tidak boleh menghina orang ini, si gendut, si peot, si began, si bolotok, itu tidak boleh. Allah melarangnya, ya. Sekarang hikmah menghormati orang lain. 1, hikmah menghormati orang lain itu, 1 akan bagaimana? Rendah hati dan tidak sombong. Keduanya, hikmah menghormati orang lain itu akan punya rasa malu. Ketiganya, hikmah menghormati orang lain itu akan bagaimana? Menjadi pribadi yang bermaaf. Hikmah menghormati orang lain yaitu bisa menjadi menyayangi, akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain nanti akan bagaimana coba? Akan dijauhi teman. Keduanya, Tidak ada yang menghormati kita sama. ketiganya Ryan. Tidak apa? Tidak percaya apa yang diucapkan. Kenapa? Karena suka membohong. Kalau pembohong itu ketika dititipi amanah itu tidak akan sampai kepada temannya. Jadi selamanya tidak akan ada yang mempercayainya. Betul? Ya. Akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain, terutama hatinya tidak tenang, jadi gelisah. Tidak boleh begitu, ya. Nah, ini tadi suku-suku yang ada di Indonesia itu adalah ada suku biasa. Nah, lanjut. Hidup dengan keberagaman suku, tingkat usia, beda agama bukan jadi halangan untuk menghargai sesama. Karena ketika seorang muslim mampu menghormati orang lain, berkarakter, telah menjalankan agama Allah SWT dan ajaran Rasulullah, memahami kekurangan orang lain, berkarakter, kita sedang belajar untuk menjadi sosok yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, sekarang ibu ingin menjadi kalian itu 3 kelompok, ya. Silakan menjadi 3 kelompok A, B, dan C. Silakan kamu berkelompok, ya. Untuk sekarang tugasnya LKPD-nya kalian sudah membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Yang satu membuat surat Al-Hujurat dengan artinya kelompok 1. Kelompok 2 dengan kelompok Ali dan Ryan adalah membuat TTS, ya. TTS tentang surat Al-Hujurat. Bagaimana mendatar. Coba ibu ingin tahu. Kelompok yang ketiga adalah membuat berbagai kebinekaan pokok tentang keragaman di Indonesia, yaitu dengan tentang masjid, suku-suku, pilihan putra kalian, ya. Yang penting yang ada di Indonesia itu ada kamu tulis di sana, misalkan agama Islam, tempat beribadah di mana? Di masjid, begitu, ya. Silakan kalian memulainya.
Al-Hujurat? Aku bisa baca surat Al-Hujurat. Oh, pada kamu ibu. Iya, siap. Tadi belum jangan dulu. Beribadah pertama di gereja, terus juga sama di gereja. Kalau misalkan beribadah itu di ke kelenteng atau ini apa patung-patung ya. Nah kalau ini sama juga, ini apa sama di gereja juga sama. Kalau Islam di alhamdulillah ya. Kita sama-sama. Aku bisa memahami tentang kebinekaan beragaman hadis dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Aku bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pekerjaan yang menjadi kelompok itu kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah selesai. Ini adalah kelompoknya Andi, ini kelompoknya Gadi, dan ini kelompoknya Nur Fadul Rahman ya. Alhamdulillah kalian ini sudah mengerti apa makna itu tentang dan memahami tentang surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Jadi memang di dalam ini yang kelompoknya Faiz yaitu tentang keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan satu untuk diperselisihkan ya, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati ya. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Apakah kalian sekarang paham? Apakah belajar hari ini? Benarkah? Alhamdulillah. Jadi kita mengerti apa itu makna, apa tujuan dalam surat Al-Hujurat itu yang Allah firmankan kepada kita ya. Kita itu harus saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, antara bangsa dengan bangsa lainnya. Betul? Kamu suku apa saja yang ada di Indonesia tadi? Suku Jawa. Suku Jawa. Sekarang ibu ingin tahu ya, kalau kita harus saling mengenal antara bangsa dengan bangsa yang lain. Bangsa apa ya? Harus kita saling mengenal bangsa Arab, bangsa apa lagi? Bangsa Arab kita harus mengenal, bangsa Jepang, bangsa apa lagi? Filipina, bangsa apa? Korea, bangsa apa? Cina. Kita harus saling mengenal antara bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Bali, suku Bali, bahasa apa lagi? Bahasa India. Ya. Karena apa? Dari firman Allah ayat 13 itu ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon maaf ya. Itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu ini adalah kelompok kali yaitu membuat TB
bermain TTS tentang surat Al-Hujurat, yaitu coba mendatarnya nomor ayat dari surat Al-Hujurat yang berisi tentang keragaman manusia adalah di nomor mendatar nomor 3 ini 13. Sekarang mendatar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beragam titik-titik dan bangsa. Suku, the best. Ini mendatarnya ya. Sekarang pertanyaan bermain TTS menurut. Nah ini ada salah satu bahasa besar di dunia adalah Arab. Nomor 2-nya manusia pertama yaitu Nabi Adam ya. Terus yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah ialah jadi mau pintar, mau cakep, mau gendut, mau apa, mau kaya, tapi tetap di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pembelajaran Ibu minggu ini adalah tentang mengkaji dan mengaji surat Al-Hujurat 13 itu tentang keragaman dan hadis keragaman surat Al-Hujurat 13. Alhamdulillah pembelajaran cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ketemu lagi minggu depan sama ibu ya. Pembelajaran cukup di sini.